Jumpa lagi dengan layar budaya, masih di tempat Omah Yudi Kandangan, Temanggung. Sekarang kedatangan tamu Mas Seto Purwoko dan Mas Muji dari Dusun Gunung Wuluh, Desa Canggal ya, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung. Desa Canggal atau Dusun Gunung Wuluh itu sedang bergiat melakukan revitalisasi budaya dan revitalisasi ekologi. Ini ada cerita intermezzo nih soal Gunung Wuluh. Awalnya nggak ada yang tahu Gunung Wuluh itu di mana ya Mas ya? Ya. Pernah suatu hari ada kecelakaan helikopter SAR ya? Basarnas. Berapa hari baru ketemu? Ya, semalam. Oh, semalam baru ketemu. Nah itu maka disebutlah dalam berita ada desa Canggal, ada dusun Gunung Wuluh. Nah, tapi sebelum ada kecelakaan pesawat itu sebetulnya Mas ini Mas Tambun nama bekennya, walaupun nama aslinya Seto Purwoko dan panjang lagi. Itu sebelum kecelakaan sudah melakukan survei ke sana ya? Sudah. Nah, tapi momentum ada tragedi itu menjadi cepat dikenal ya, karena betul-betul desa itu jauh dari mana-mana, berada di pinggir hutan. Nah, di sana ada kehidupan ekologi yang bagus, air masih bening, hutan masih terjaga, banyak hewan-hewan, nanti akan diceritakan oleh Mas Muji. Dari situlah berawal bahwa di desa yang unik ini ternyata ada kekayaan kebudayaan, karena di desa itu masih kental dengan pelaksanaan tradisi ya, yang sejak lama di uri-uri oleh masyarakat setempat. Mas Tambun, saya mau tanya dua hal nanti ya, terkait dengan revitalisasi kebudayaan dan revitalisasi ekologi. Nanti tolong diceritakan awalnya dengan berani memilih dusun Gunung Wuluh ini dengan potensi kebudayaannya, kemudian dilakukan revitalisasi. Monggo. Gunung Wuluh itu sebetulnya ya samalah seperti dusun-dusun yang lain, sebuah desa di kaki gunung. Cuman Gunung Wuluh itu banyak sekali, lebar sekali untuk menceritakan sejarahnya. Di Gunung Wuluh itu sendiri punya arti, gunung itu gunung, wuluh itu lembah. Berarti dusun di lembah di antara gunung. Kenapa itu sampai dinamai Gunung Wuluh? Nah, untuk kebudayaan, sebetulnya budaya Gunung Wuluh itu ada dua budaya dari sejarah, yaitu budaya Mataram Islam, dan yang budaya dari legenda dan cerita dan bukti sejarah itu di situ ada Mataram Hindu, Mataram kuno. Berarti Mataram kuno ya. Ya, Itu ada dua jejak kebudayaan ya, dari Mataram Islam dan Mataram Hindu. Jejak itu masih tersisa. Apa saja tradisi atau kebudayaan yang masih dijalankan oleh masyarakat Gunung Wuluh? Ya, kalau masalah yang pertama saya jelaskan tempatnya dulu. Oke. Tempatnya dulu. Di sana ada namanya Desa Pondok. Desa Pondok itu di kaki Gunung Butak. Kalau berjalan kaki dari Gunung Wuluh itu 2,5 jam. Desa Pondok ini maksudnya dusun pondok? Desa Desa berarti Pondok, sudah di luar desa Canggal ya? Di luar desa Pondok. Tapi itu dulu
orang-orang yang di Liangan ketika Gunung Sindoro itu meletus, kenapa di sana kok tidak ada korban, tidak ada bukti korban yang tulang-tulang manusia Ya, atau apa? sampai sekarang Nah, nggak sampai sekarang kan nggak ditemukan. ya. Ternyata yang di Liangan itu ngungsinya di pondok itu, karena memang Di desa pondok itu. di desa pondok itu, karena memang di desa pondok itu kalau Sindoro meletus itu aman karena di diputari dari bukit. Kebetulan di situ mata air banyak, terus di situ berlindung untuk letusan Gunung Sindoro itu aman. Jarak dengan dusun Gunung Wulo berapa kilo? Perjalanan 2,5 jam sampai 3 jam. Jalan 2,5 kaki. jam itu kalau orang sana, kalau orang lain ya mungkin 3 jam lebih. Oke. Nah, jalan cepat itu setengah jam itu 2,5 kilo. Nah, jalan pelan bisa 3-4 kilo, setengah jam. Itu nek dikalikan 3 berarti 6 Ya. 6 kilo, sekitar 6-7 kilo. Ya, sebetulnya kalau jarak saya kira tidak sampai segitu. Cuman rute yang dilalui itu ekstrim. Muter-muter ya. Ekstrim, lewat hutan, panjat tebing, Iya, Mas, nek susur ditarik sungai. garis lurus Iya. deket, Mas. Iya. Tapi nek belok-belok jadi jauh. Ya, jadi jauh. Dan sisa-sisanya masih ada itu, ada makamnya, ada gerabahnya, ada pondasi-pondasi rumahnya Di desa di pondok itu. pondok itu. Nah, Nih, ditarik dengan dari pondok ke Gunung Wulo apa kaitannya? nah, ini yang kita menceritakan ya sejarah Hindu dulu, Mataram kuno dulu. Iya. Karena Liangan itu kan zaman Mataram kuno ya. Iya. Ini yang pondok sampai sebagai tempat pengungsian dan sekarang masih ada bukti-bukti sejarahnya. Terus kalau yang Gunung Wulo sampai Sebentar, akses mau ke pondok itu melewati Gunung Wulo dulu. harus melewati Gunung Wulo. Oke, jadi orang diduga orang Liangan pindah ke Pondok berlindung di desa pondok melalui Gunung Wulo. Nah, dusun Gunung Wulo. itu belum ada Gunung Wulo malahan. Belum ada. Belum ada, itu masih Mataram kuno. Berarti Gunung Wulo desa itu muncul belakangan setelah Ada Depok. pondok dulu. Pondok ya. Ya. Terus kalau yang Gunung Wuluhnya itu sejarahnya sudah masuk Mataram Islam. Di sana dibuktikan dengan sejarahnya datangnya Mbah Guno Wijoyo. Jadi jenengan pernah bilang bahwa seperti ada batas semu Iya, dua peradaban, Mataram Islam dan Mataram Hindu kuno. ya. Kita sebut Mataram kuno Ya. saja. Itu ternyata dua tempat ya. Ya, dua Gunung tempat Wulo berbeda. dan Pondok. pondok. Menarik. Nah, apakah dua tempat itu sama tradisi-tradisi yang masih dijalankan? Ada yang sama, tapi kebanyakan yang dipakai yang adat Mataram Islamnya. Karena di situ ada Mbah Guno Wijoyo itu dan ada makamnya. Karena ada leluhur ya. Ada leluhurnya. Iya. Kalau yang pondoknya itu karena mungkin setelah Liangan aman, warganya pindah semua boyongan ke Liangan lagi, Bisa jadi, otomatis iya. di sana kan tidak ada yang tinggal. Petunjuk ini ada kaitannya dengan Liangan apa? Ya, karena di sana mungkin bangunan-bangunannya itu masih seperti bangunan Liangan kuno, masih bangunan kuno, termasuk lesung, termasuk gerabah-gerabahnya ada. Rumah-rumah? Rumahnya sudah nggak ada, tapi pondasi-pondasi, batu-batunya candi untuk pondasi masih ada. Dan Sekarang makamnya juga masih ada. masih dihuni. Tidak ada. Sekarang itu tempat angker mungkin ya. Berarti tidak tidak selamanya mereka berada di Iya. desa apa namanya? Pondok itu ya. Setelah aman itu tadi Kembali lagi. Ya memang di pondok itu karena dulu mungkin orang itu lihat dulu kalau mau ngungsi satu aman, yang kedua untuk airnya melimpah, tapi itu di bawah tengah di gunung. Cuman memang di bukitnya itu ada mata air yang berkeliling di bukit itu. Semua air itu yang kemudian melalui air terjun di Gunung Wulo itu. Bukan, itu lain lagi, itu yang sebelah utara lagi. Oke, Mas, jadi kan pernah cerita ada beberapa
kegiatan kebudayaan yang direvitalisasi. Ya, Apa saja? yang pertama rembuk adat. Rembuk adat. Itu rapat warga di tengah hutan. Itu rembuk adat yang dilakukan setiap malam Jumat Kliwon. Ini dulu masyarakat selalu melakukan rembuk adat. Sebetulnya mungkin dulunya ada, Iya. cuman karena sudah beratus-ratus tahun, tapi karena memang kita kepingin yang pertama akan kita angkat adalah Mbah Gunowijoyonya. Kita tanya sesepuh-sesepuh, ternyata adat-adat itu ada, akhirnya kita revitalisasi lagi. Dilakukan lagi ya. Jadi salah satu keputusan di rembuk adat yang terkait dengan ekologi itu masyarakat dengan sukarela menyerahkan sebagian dari lahan pertaniannya untuk ditanami pohon-pohon pelindung. Nah, artinya ada kesadaran dari masyarakat Gunung Wuluh ini membangun yang namanya agroforestry. Jadi lahan pertanian yang terbuka, di sela-selanya ada pohon-pohon besar, nanti lama-lama dia akan menjadi agroforestry. Nah ini keren ini menurut saya. Sementara saya pribadi bersama Odesa di Ngeropo tidak membangun agroforestry, tetapi memelihara, merawat agroforestry. Ini akan membuat ini. Ya, di rembuk adat itu dengan kesadaran sendiri, masyarakat di situ tiap ada rembuk adat pasti ada 1-2 orang yang di situ ngacung dan dia merelakan tanah garapannya untuk mengubah dari tanaman musiman ke tanaman keras. Oh, lahan garapan wilayah hutan, ya toh? Ya. Hutan itu kan digarap masyarakat, disewa istilahnya. Selama ini dibuka menjadi lahan pertanian monokultur. Nah, kesadaran bahwa itu harus dihutankan kembali sudah muncul Ya. dan disampaikan di pertemuan rembuk adat itu. Nah, berarti mereka akan mengembalikan hutan itu seperti dulu, namun tetap masih bisa untuk bertani di bawah tegakan. Dan ini sekarang sudah ada 15 hektar yang siap untuk ditanami buah. Masyarakat untuk garap buah dan tahun besok tidak akan nanam tembakau. 15 hektar itu yang agak rada repot kita untuk pencarian bibitnya. Karena masyarakat ke kita pasrah seperti itu, kita dengan siapa, karena kita memang mandiri, kekuatan kita untuk membeli bibit sendiri itu ya hanya beberapa. Dan ini kita soal kebutuhan bibit ini kan bisa diatasi melalui beberapa cara ya. Salah satunya melibatkan relawan. Relawan punya kemampuan untuk mengadakan bibit, belum lagi nanti program pemerintah. Ini sudah 15 hektar yang mendaftar untuk mengurangi lahan musiman. Sekarang menjadi penting ya. Penting, itu penting. Adat itu untuk menentukan Itu kebijakan di desa. Itu sekarang sudah menjadi benar-benar adat yang ditekuni. Karena kalau itu tidak dilakukan, masyarakat Gunung Wuluh tidak tenang. Contoh hal prinsip apa yang pernah digagas di rembuk adat dan menghasilkan keputusan? Nah, di rembuk adat itu menghasilkan keputusan yang pertama bahwa ketika nanti kok Gunung Wuluh itu jadi tempat wisata atau jadi apapun nanti, yang jelas masyarakat Gunung Wuluh tidak mau ada orang lain yang masuk di situ dengan uang sejumlah berapapun, dan itu akan sudah menjadi keputusan adat. Untuk di wilayah zona adat kami tidak menerima investor dalam bentuk apapun. Satu itu. Yang kedua, kami sudah sepakat akan mengembalikan hutan itu menjadi hutan lagi. Yang ketiga, ada kewajiban warga ketika kita rembukan berapa lahan mereka yang akan dikurangi untuk tanaman keras. Itu di rembuk adat dijadikan putusan. Terus di situ ada beberapa keputusan yang itu memang paling banyak itu di budaya dan konservasi. Kalau untuk profit kami nggak berpikir sampai ke situ. Ya, tidak semua hal kita bertujuan untuk profit. Profit rezeki itu nanti akan datang dari mana. Ya, kita punya keyakinan itu. Yang penting kan motivasi pertama kan untuk penguatan
Iya. budaya Dan desa ekologinya setempat, itu. tambah penguatan di ekologi. Kenapa budaya menjadi penting? Karena di Temanggung ini kan bisa kita bilang ya bahwa setiap jengkal tanah di Temanggung ini adalah tanah kebudayaan. Kebudayaan. Iya. Dan fakta bahwa di semua desa itu kental dengan kebudayaan. Pelaksanaan tradisi di Temanggung nggak pernah putus. Maka ketika Dusun Canggal melakukan revitalisasi kebudayaan dan ekologi menjadi menarik karena motif mereka bergiat itu tidak didasari oleh motif membuka desa wisata yang nantinya akan ramai dikunjungi orang, menghasilkan banyak uang. Tapi mereka lebih ke nguri-uri budaya. Nguri-uri itu ya merawat, mengembalikan lagi kegiatan budaya yang penting seperti rembuk desa tadi, rembuk adat tadi. Selain itu Mas, Ada dapuk tuk pitu. dapuk tuk pitu. Dapuk tuk itu pengambilan 7 mata air. Mhm. Di Gunung Wulu itu ada 9 mata air, tapi kita ambil 7 secara berguliran. Nah, 7 mata air itu ketika kita dapuk tuk pitu pengambilan 7 mata air itu kita revitalisasi antara ekologi dan budaya. Yang pertama untuk pengambilan mata airnya harus berpakaian Jawa. Bentar, kalau rembuk adat tadi setiap malam Jumat Kliwon. Ini Kamis waginya, Kali ini siangnya. Sebelum rembuk adat, paginya ngambil 7 mata air. Rangkaiannya seperti itu. Iya. Jadi untuk penguatan spiritualnya Ya, ya. iya, spiritualnya. Terus setiap pengambilan 7 mata air tujuan kita juga untuk melihat apakah di air di mata air itu berkurang atau tidak. Ya. Yang pertama itu, yang kedua ketika kita mengambil 7 mata air sekalian kita membawa bibit pohon beringin. Makanya di Gunung Wulu itu di setiap mata air pasti sekitarnya ada pohon beringin. Berarti ini kan arahnya ke konservasi Iya. ya. Pendekatan kebudayaan yang tujuannya untuk konservasi sambil mengambil air, mengecek kondisi Iya, mata air. sekitarnya, Iya. mata air Dan penanaman pohon. rusak atau tidak, Iya. debitnya berkurang atau tidak, dan praktek lingkungan Iya, menanam pohon. menanam pohon. Jadi dua yang direvitalisasi, ketiga apa? Yang ketiga ada di sana itu waduk wargo. Apa? Waduk wargo. Waduk wargo. Waduk wargo itu kami dari lembaga adat membeli hasil bumi petani, telo, kimbul, jagung, apapun, dan Waduk ini pengertian perut, perutnya Ah. waduk wargo, perutnya warga artinya. memperhatikan kebutuhan Mm-mm. pangan Iya, pangan. masyarakat Iya. dengan cara Itu kita menyimpan, kita membeli hasil bumi petani, disimpan. Kalau untuk ada tamu wisata itu disuguhkan ke wisata, tapi kalau seandainya warga membutuhkan itu diberikan gratis. ketika ada yang Membutuhkan. sangat membutuhkan. Makanya kita punya keyakinan ketika se-Indonesia kelaparan, di Gunung Wulu nggak akan mungkin kelaparan. Ini berarti seperti lumbung ya, Iya, lumbung. bentuknya lumbung gitu. Iya. Dibangun di mana itu? Sementara ini dititipnya di rumah Pak Bayan. Oh gitu, Di rumah Pak Bayan, di rumah Pak RT, setiap RT disimpan di situ. karena belum punya Rencana mungkin tahun depan akan kita buat lumbungnya. waduk ya. Ya, orang Jawa ini kadang menyebut perut itu dengan istilah waduk. Memang itu kasar tapi akrab. Waduk di sini bukan berarti waduk yang berisi air ya. Enggak. 3, keempat apa? Ada lagi muter ngalas Muter keliling hutan. ini yang dilakukan oleh pemuda. Mhm. Muter ngalas itu untuk ngecek apakah lutungnya masih ada atau tidak, Hmm. elang Jawanya masih ada atau tidak. Dan ketika musim kemarau, teman-teman pemuda itu membawa buah-buahan dari pasar yang akhiran itu untuk nyuplai makanan lutungnya di sana. Ini yang melakukan Mas Muji Iya. dengan teman-teman. Bagaimana apa yang dilakukan ketika keliling hutan itu, Mas? Itu karena melihat kondisi di sana masih aman apa enggak,
Terus Berapa orang ya, timnya? timnya ada 25. 25 pemuda semua. Itu Karang Taruna atau dibentuk tim Itu dari lembaga adat namanya Satrio Gunowijoyo. Itu pasukan yang bawa tombak, bawa golok itu yang prajuritnya. prajurit ya, penjaga hutan gitu lah, Polhut. Iya. Tapi dibentuk oleh lembaga adat. Lembaga adat itu ketuanya Pak Bayan, Bayan ya. iya. Pak siapa namanya? Pak Munardi. Pak Munardi. Sudah berapa kali Mas keliling hutan? Ya, biasanya itu seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Berapa kilo itu? Ya biasa pakai motor juga bisa. Atau mungkin diatur hari ini Ya. ngecek apa, besok ngecek apa gitu ya. Berapa jumlah lutung Jawa? Sekarang masih ya kelihatan kurang lebih 15 sampai 20. Koloni berombongan Ya, atau rombongan sama mencar-mencar. bentar-bentar. 15 itu menurut jenengan ada berapa kelompok itu? Atau satu kelompok? Bagi 4 kelompok. 4 kelompok. Ya, Kalau itu lang Jawanya, lang Jawanya itu banyak sih sarangnya di sana. Ada sarangnya. di pohon-pohon Ya di pohon-pohon pinus itu. pinus. Iya. Jadi masih optimis ya bakal Iya. bertahan lama ya. Apalagi hewan penting, Di burung. burung-burung. Nah, untuk melestarikan satwa, tindakannya apa saja Mas? Mungkin orang Nanam berburu. buah Nanam atau buah, nanam pohon, nanam biji-bijian? nanam pohon, terus ya itu ngerawat apa itu wah. Ya kalau elang kan nggak makan pohon. Ya itu elangnya makannya sejenis apa buah ya, daging. Daging kan? Ya, daging. Tikus, Tikus. Di sana banyak Lain. landak. Di sana banyak landak. landa. Landa. Itu dimakan sama. Iya, banyak landak. Banyak kok di sana masih banyak hewan-hewan liar. Hewan liar. Artinya keseimbangannya masih terjaga Iya. ya, sehingga elang Jawa Tidak tetap kelaparan elang di sana. hidup. Itu bisa terjaga sampai sekarang. Memang nggak pernah ada perburuan Nggak ada dari dulu. dari dulu. Ya karena orang nggak tahu ya. Ya Di situ ada hutan, ada dusun Gunung Wuloh itu. Mas, jenengan mengorganisir pemuda tadi untuk menjadi apa namanya Laskar Satrio Satrio Gunowijoyo. Gunowijoyo. Itu edukasinya bagaimana tuh caranya? Kerelaan. Iya. Kerelaan itu masyarakat sana kan kebetulan yang menguasai wilayah sana. Akhirnya mereka dengan adanya Gunung Wuloh itu dibentuknya lembaga adat yang sepuh-sepuh di lembaga adatnya, yang muda-muda akhirnya secara langsung ikut di Satrio Gunowijoyo-nya. Ya, jadi tadi sudah 4 ya revitalisasi. Yang lain apa Mas? Ada lagi Carani. Carani? Apa Carani itu tempat belajar. Tempat belajar. Kita akan belajar, anak-anak di sana akan kita beri pelajaran tentang adat istiadat, bahasa Jawa, tulis Jawa, dan terus kebetulan di tahun 2022 ini kita akan membangun Carani itu di lapangan itu, dan di situ akan kita bikin PAUD dan TK yang di situ pembelajarannya, seragamnya, permainan-permainan akan dikembalikan lagi ke zaman dulu, ke zaman Jawa dulu. Ini tujuannya untuk romantika atau betul-betul ada kerinduan masyarakat melakukan hal seperti itu, mengingat dulu nenek moyangnya ya caranya dengan cara itu, bermain pun dengan cara tradisional. Nah, kita
sebetulnya karena gini, kita bukan karena itu hanya euforia ada wisata dan lain, bukan itu. Yang jelas di Gunung Wuluh akan kita mulai anak-anak generasi di Gunung Wuluh itu benar-benar generasi orang Jawa. Bermain di alam. Iya, bermain di alam, main bentik, main dakon, bekel, dan mereka akan dijadikan, kita membentuk satu generasi di lingkungan yang kecil, tapi generasi itu yang akan terkenal di, karena apa, memang hanya di situ di Gunung Wuluh kita bisa kembali ke Jawa itu. Ya memang era sekarang ini kan terjadi apa ya, paradok atau ironi ya, bahwa ketika anak-anak kecil sudah menjadi pengguna gadget, hidupnya berada di dalam kamar, malas gerak, bagi orang tua juga itu menimbulkan masalah, karena anak susah diarahkan ke sana sini untuk lebih eksplor dirinya ya. Nah, mudah-mudahan dengan revitalisasi kebudayaan yang bernama Carani ini di Desa Gunung Wuluh, anak-anaknya akan tumbuh dengan alami, dengan natural. Mereka dekat dengan alam, tahu macam-macam kegiatan masyarakat, bisa menjalani life skill di pedesaan. Itu ke depan penting, anak itu akan tumbuh dengan banyak pengalaman hidup. Ini akan menyesal nanti anak-anak yang tumbuh dengan gadget. Nah, Carani ini sudah dimulai kapan, Mas? Sudah dimulai di hutan, belum ada tempatnya. Oke, penting di hutan ada tempat, bisa untuk iya, berteduh, bisa untuk ada duduk. Ada. Nah, selain itu, Carani Sangga Tirta. Sangga Tirta, ini Sangga itu menyangga, Tirta itu air. Artinya apa? Sangga Tirta itu ucapan rasa syukur masyarakat Gunung Wuluh dengan adanya melimpahnya air. Itu juga dilakukan di Curug Sijenggot, dengan nanti berbondong-bondong ke Curug Sijenggot, dan di sana akan ada doa bersama. Dilakukan setiap apa? Itu dilakukan setahun sekali menjelang panen tembakau. Menjelang panen tembakau. Menjelang tanam tembakau. Menjelang tanam tembakau berarti sekitar bulan April atau Mei. Iya. Sangga Tirta. Nah, itu Sangga Tirta itu nanti gamelan dibawa ke atas, terus main gamelan di atas, terus nanti setelah itu turun sekalian membersihkan sungai, dan nanti pulang makan tumpeng di sana di tengah hutan itu bareng-bareng. Nah, jadi ini bersifat syukur ya. Ya. Syukur kalau merawat bumi dilakukan melalui kegiatan adat yang lain, sehingga ini betul-betul organik. Bulan November kami membuat musyawarah kebudayaan Merti Bumi ya, tentang tradisi dan etika lingkungan, menyangkut ini pesan kepada masyarakat luas agar tradisi itu ya disertai dengan praktek menanam ya. Tapi di Gunung Wuluh sudah tidak perlu itu. Mereka sudah memiliki kesadaran yang tinggi untuk menanam pohon. Jadi kalau Sangga Tirta ini sifatnya hanya rasa syukur, nggak ada masalah. Nah, Merti Bumi itu kan rasa syukur dan merawat bumi. Tradisi itu nggak nyampe, hanya rasa syukur. Praktek merawat buminya nggak ada. Nah, ini yang perlu dimajukan tradisi. Tapi untuk di Gunung Wuluh sudah tidak perlu, karena mereka organik di beberapa kegiatan kebudayaan selalu tujuannya adalah merawat bumi. Selain itu, selain Sangga Bumi, Alunan bumi. Apalagi alunan bumi? Alunan bumi itu harmonisasi alam manusia dengan kehidupannya. Bentuk kegiatannya? Bentuknya seperti kemarin sudah terjadi, itu pelepasan burung kutut. Oh. Tarian. Ini lebih ke kampanye mengenai lingkungan secara tradisi ya. Melibatkan banyak orang dari mana-mana ya. Dengan kegiatan yang asik. Dan di alunan bumi itu yang besar belum kita lakukan karena memang kondisi seperti ini.
kalau alunan bumi yang besar itu menari dengan alunan iringan gamelan klasik, dan itu yang menari itu harus satu keluarga, ya bapak, ibu, dan anaknya, dan itu harus di satu tunggal darah. Dan itu tidak hanya satu keluarga, tapi target kita nanti ada 50 sampai 100 keluarga. Itu ketika massal. Iya. Ketika enggak, itu nanti dipilih keluarga itu. Ya, dipilih yang benar-benar itu ikatan darah. Yang milih dewan adat. Dewan adat. Dan kalau yang massal nanti kita buka sukarelawan dari luar Gunung Wuluh yang memang di situ nanti mau untuk aku dan keluargaku akan ikut untuk ucapan rasa syukur untuk membuktikan harmonisasi alam dengan penghuninya. Apalagi selain itu? Sementara yang bisa baru kita jalankan itu, tapi masih banyak lagi adatnya. Coba direview dari awal. Satu, apa namanya? Rembuk adat. Rembuk adat. Terus alunan bumi. Enggak. Oh, rembuk adat. Dapuk pitung tuh. Ngambil air di ya. Dapuk pitung tuh. Dapuk pitung tuh. Dapuk pitung tuh, kemudian dilanjut rembuk adat. Ya. Itu rangkaiannya. Nomor 3, muter ngalas. Muter ngalas. Keliling hutan, ngecek kondisi hutan dilakukan oleh pemuda namanya Laskar Satrio Gunowijoyo. Satrio Gunowijoyo. Nomor 4 tadi yang belajar tadi Carani. Nomor 5 Waduk Wargo ini untuk menjaga apa ya, kestabilan pangan. Setelah itu Songgo Tirto alunan dan bumi. alunan bumi. Ada lagi itu yang sudah dilakukan. Apa? Itu ngelagar kebersihan desa. Ngelagar kebersihan desa. Apa lagi? Nah, di Gunung Wuluh itu sudah mungkin yang sudah jarang di desa-desa yang lain. Di Gunung Wuluh itu kalau ada satu orang yang kerepotan, itu Pak Bayan itu 24 jam siap, ketua lembaga adat. Kerepotan tuh apa? Misalkan sakit atau apa, itu sudah kita di Dusun Gunung Wuluh itu sudah berjalan dengan sendirinya, nggak ada harus diperintah atau itu apa, nggak ada. Pirukunan ya. Pirukunan spontan ketika ada yang sedang kesusahan ya, nggak banyak diskusi, kerjakan ya. Dan warga Gunung Wuluh itu yang dari sampai sekarang mungkin di desa-desa wisata yang lain atau di desa manapun, keramahannya itu semua, nggak ada pilih-pilih. Untuk menghibur diri, kesenian apa yang masih eksis di Gunung Wuluh? Lengger. Ya. Itu dari dulu ya? Dari dulu lengger itu. Kalau ingin lihat jaran kepang atau topeng ireng, berarti keluar. Panggil? Iya. Apalagi Mas? Ya banyak Pak, tapi mungkin bisa nanti cerita lagi sambung. Karena kami kalau menceritakan sesuatu yang belum terjadi, kami nggak berani Pak. Ya. Kalau nanti kita cerita seperti ini, apa yang saya ceritakan tadi kan sudah terjadi semua. Tapi kalau kita menceritakan hal yang belum terjadi, walaupun itu ada, kami nggak berani gitu. Keren Mas, saya nggak bisa banyak mengomentari soal Gunung Wuluh ini karena Mas tangguh bersama masyarakat sana itu cara pemajuan kebudayaannya sudah sangat ilmiah, tapi pendekatannya adalah pendekatan kebudayaan. Jadi ilmiah yang tradisi, ilmiah yang deso, ilmiah yang rakyat. Jadi bukan ilmiah yang sekolahan. Nggak ada dosen ya, nggak ada profesor ya. Mereka semua ini adalah praktisi. Kalau mau belajar revitalisasi kebudayaan dan ekologi, datang ke Gunung Wuluh. Saya akhiri, sampai jumpa lagi. Salam budaya.